Sekarang Emak makan ya. Manis ya teh ya. Sadayana, kembali bersama Emak Enah, jagoan dari Pangandaran. Ayo Mbak, ayo ada ditunggu. Sadayana. Hari ini Emak udah ditunggu sama para pemancing. Bapak-bapak sama si Emas. Mak sama Mbak udah janjian. Pelan-pelan, Mak. Mudun ini Mudun, awas kameramen, awas kameramen. Awas kameramen. Eta Mudun jangan tukang gitu. Senang pisan euy sadayana, hari ini emak udah janjian mau berburu ikan di Sungai Oya, Beji Harjo, Gunung Kidul. Ini teh sungai panjang pisan, sekitar 106 km. Tuh di sekitar sungai ini banyak tumbuh pohon ekaliptus loh. Menurut warga sekitar, rembesan air akar pohon ekaliptus yang jatuh ke sungai saat hujan membuat air sungai tidak bau. Nah, itu mereka. Udah ada yang nyebur duluan aja nih. Terlambat. Udah siang nih baru kata gimana nih? Udah siap semua ini. Iya. Aduh. Ayo bikin ini. Bikin. Ini namanya apa? Tombak. Iya, tombak. Tombak. Kirain emak teh mau mancing. Bukan. Seumur-umur, emak belum pernah cari ikan dengan cara menombak. Oh, jadi nombak, Pak. Iya. Kalau di sini tradisinya nombak. Nombak ikan, bukan mancing. Bukan. Oh, kameramen. Ya. Kirain emak teh mancing tadi. Ternyata di sini tuh ciri khasnya kalau mau cari ikan tuh pakai tombak. Tombak katiru. Susahnya bakal double ini Mas Sadayana. Udah menombak, sungainya juga dalam, uy. Emak sekarang bantu ikat besi dan kayunya. Ikatannya teh harus benar-benar kuat. Jadi ini salah satu alat buat nombak seperti ini. Dari bambu sama besi sama karet ban ya, tali ban. Sekarang mau nombak kameramen. Ayo atuh Pak. Ayo. Siap-siap. Mak ajarin ya. Emak perlu hati-hati turun ke sungai, takut licin euy. Kalau jatuh kan bahaya, air sungai bisa surut. Sebelum menombak, emak mau minta ajarin heula cara menombak ikan. Jadi kalau ada ikan di depannya. Pak itu. Berarti harus jeli mata ya Pak ya? Harus jeli sama Iya. Gini, Mak mau nyoba walaupun tak ada ikan. Iya, ikan di depan. Itu. Iya. Ini harus tepat. Harus tepat ya. Iya. Jadi jeli dulu ikannya di mana posisinya gitu ya. Itu kameramen. Sok atuh kita langsung praktekkan aja. Emak menombaknya di daerah yang terjangkau emas saja ya. Kalau nyari ikan, sebenarnya kalau yang banyak itu di bawah batu. Jadi ikannya pada diam. Oh, ngumpet ya Pak ya? Ya. Oh iya. Sadayana menombak ikan teh cara kuno orang dulu untuk menangkap ikan. Udah dipakai dari ribuan tahun lalu sebelum muncul alat pancing modern. Meski nggak mudah, tapi ternyata cara ini banyak dipilih oleh para pencari ikan, seperti bapak-bapak ini. Biasanya kebanyakan penombak mencari ikan di sekitar bebatuan, karena lebih mudah menombak ikan saat ikan bersembunyi atau istirahat. Tiisnya, Mak. Ambil oke tiis ya. Kali ikan, Mbak. Iya. Enggak dapat. Dapat ikan.
Ikannya nggak dapet, malah kena karang, kena batu. Susah juga, emak sampai kesel banget nggak dapet ikannya. Emak mau pindah cari lokasi lain aja deh. Tuh. Ini. Tuh. Ayo. Wah, emak gagal, ikannya cepat banget berenangnya. Emak nggak boleh menyerah. Kirain emak nggak kena kameramen. Dapat juga emak, nih mbak ikannya. Kirain emak nggak dapat barusan. Naon eta, Pak? Kamu tapi susah. Lauk naon? Kanilem kata mama, apa tadi namanya? Oh, tawes. Oh iya tawes. Tawes. Ngap-ngapan. Oh, kameramen, kasihan banget. Ikan tawes termasuk ikan herbivora alias pemakan tumbuhan. Kalau di sungai, ikan tawes jadi pembersih air sungai loh Sadayana. Nah, kata si bapaknya, karena emak nombaknya pas belakang kepala, jadi dapat sarafnya ya Pak ya? Iya, langsung. Jadi langsung lemes. Ya. Tapi kalau dari sini ke sini itu ada pergerakan. Aku penghap. Dia nanya kameramen, apa kabar kameramen? Katanya gitu. Sehat kan? Sehat. Kalau udah berhasil begini, emak jadi tambah semangat, Ayo, Mak. Kabur kameramen, lagi dikejar. Semakin dalam airnya, jadi semakin susah melihat ikannya. Sekalinya ngelihat ikan harus cepat menombak. Dapat tadi. Nah, senang kalau kayak gitu, Mak. Kali ini emak dapat ikan tawes yang lumayan besar. Nah, kalau gini kan emak jadi semangat nyari ikannya. Semoga emak dapat ikan banyak ya Sadayana. Alhamdulillah, emak dapat banyak Sadayana. Ada ikan tawes dan ikan nilem. Tapi sayangnya emak gak dapat ikan hampala yang sebenarnya jadi target utama hari ini. Warga sekitar nyebutnya ikan palung karena suka sembunyi di palung-palung sungai. Hampala termasuk ikan yang mulai langka. Sekilas mirip dengan ikan tawes, pembedanya adalah sirip yang berwarna merah. Hasil hari ini juga lumayan, bisa emak masak jadi makanan enak. Sadayana, ini dia udah siap. Sekarang emak sama si mbaknya tinggal masak ikan yang tadi dapat nombak. Sama ini emak mau bikin nasi tiwul. Oke, sekarang mbak yang bikin nasi tiwul, emak yang ngurus ikan ya, bagi-bagi tugas. Biasanya emak masak nasi liwet, kali ini emak pengen masak tiwul. Bahan utamanya teh singkong, tapi emak pakai yang praktis, yakni tepung singkong. Tepung singkong yang sudah dicampur dengan air digoyang di atas tampah supaya menggumpal seperti nasi. Setelah ini kita kukus kurang lebih 15-30 menit. Untuk ikannya, mau emak masak dengan bumbu bacem, pasti nikmat deh Sadayana. Nah, udah matang tiwulnya. Sekarang emak masak ikan bacemnya. Bumbu-bumbu yang sudah diulek ini sekarang mau emak tumis sampai harum. Jangan lupa tuang air dan tunggu sampai mendidih. Emak seneng banget makan makanan kaya kandungan protein hari ini. Masak sampai bumbunya meresap ke ikan ya. Sekali-kali nih emak masak seleranya masyarakat Gunung Kidul dan Jogja ya. Masakan bercita rasa manis legit seperti bacem ini. Kameramen. Enak, Mak. Mateng nih. Enak aromanya, Mak. Pasti enak. Sengit atuh, nih, sengit. sengit, harum. Dah selesai. Nih Pak, udah masak. Sekarang kita makan bersama. Botram, atau bahasa Sunda mak.
Seneng banget hasil usaha nombak emak gak sia-sia, bisa dimakan bareng begini. Sadayana, kalau pisan pokoknya mah. Ikannya lembut ya Pak ya. Semuanya mengakui dong kalau masakan emak emang paling raus pisan euy. Sadayana, kata emak rebusan daun singkong mah lalapan terbaik sepanjang masa. Kayaknya sih gampang aja ya, cuma direbus. Tapi kadang teh daun singkong rebus suka cepat menghitam. Kan lebih bagus kalau tetap hijau atau jadi lebih sedap gitu. Nah, emak punya caranya nih. Dari mulai petik daunnya dulu ya. Harus pilih yang muda. Batang singkongnya yang tua ini dibuang aja. Selain keras, rasanya juga nggak enak. Nah, ini daunnya sudah selesai dipetik. Sekarang tinggal direbus. Emak biasa rebus daun singkongnya nggak pakai lama ya, cukup 15 menit. Terus nggak perlu ditutup karena uap panas yang tertahan di dalam panci atau wajan bisa bikin daun singkongnya cepat menghitam. Kalau sudah empuk, angkat lalu siram dengan air bersih ya. Sekarang tinggal kita perat. Setelah barusan kita cuci. Ini gunanya supaya daun singkongnya tidak pahit. Selain biar nggak pahit, dengan diperas, daun singkong ini jadi lebih awet dan nggak mudah basi karena ada air yang tertinggal. Ini dia, daun singkongnya sudah siap disantap. Mengonsumsi daun singkong bisa membantu menjaga kesehatan tubuh dan menghilangkan berbagai penyakit loh sadayana. Itu karena daun singkong kaya vitamin C dan asam folat. Tapi harap diingat atuh, makannya jangan berlebihan karena bisa menyebabkan asam urat. Bukan cuma daun singkong rebus, emak juga udah siapin lengkap sambal, pete sama ayam gorengnya. Ini sih dijamin gagal diet, raus pisan euy. Sepertinya mengolah singkong teh gampang-gampang aja ya. Padahal tetap aja atuh, ada yang harus diperhatikan saat mengolah singkong ini jadi pangan. Tanaman yang asalnya dari Brazil ini teh mengandung zat yang kalau masuk ke dalam tubuh bisa jadi racun berbahaya. Namina teh sianida. Makanya singkong nggak boleh dimakan mentah, nggak boleh dimakan berlebihan, dan cara mengolahnya juga harus tepat. Singkong yang racun sianidanya tinggi juga bisa dikenali loh. Tangkai daunnya sangat merah, begitu juga warna dagingnya setelah dikupas. Bukan putih tapi merah. Masak-masak lagi yuk. Kali ini emak mau bikin keripik singkong balado. Siapa nih yang suka ngemil? Ulu, mau nih banyak pisan ya. Ini bahan-bahannya pemirsa. Ini ada singkong. Saya menggunakannya hanya setengah kilogram saja. Harga setengah kilonya adalah Rp3.000. Dan ini bumbu atom pemirsa. Saya belinya di warung. Harganya cuma Rp1.000. Dan ini bumbu baladonya pemirsa. Saya sama beli di warung, harganya cuma Rp3.000. Dan saya pergunakan minyak ini 1/4 pemirsa. Harganya sama, cuma Rp3.000. Sebelum diolah, singkongnya emak iris tipis-tipis. Makin tipis bakal makin renyah keripiknya euy. Ya, sekarang kita masukkan kerendaman air biasa ya pemirsa. Singkong ini teh kan bergetah, makanya kalau nggak direndam dagingnya teh bakal menghitam. Ya, setelah semua selesai dipotong pemirsa, sekarang kita tinggal tiriskan ya. Sudah ditiriskan pemirsa, sekarang kita siap untuk menggorengnya. Oh iya sadayana, kalau goreng singkong harus dengan minyak yang banyak ya. Pokoknya mah sampai singkongnya terendam seperti ini. Setelah itu siram air campuran bawang putih dan garam ya, biar rasanya makin gurih. Singkong yang udah berubah warna jadi kuning, tandanya udah matang. Ini dia pemirsa, kita sekarang sudah selesai menggorengnya. Sekarang kita tinggal kasih bumbu ya pemirsa. Kita masukkan bumbu penyedapnya.
Lalu setelah itu baladonya ya pemirsa. Ini teh emak hitung-hitung cuma modal beli bumbu 11.000 udah jadi camilan yang raus pisan euy. Kesukaan emak dan anak-anak emak ini mah. Nah, masih ada bagian dari tanaman singkong yang mau emak olah. Sadayana, siapa sih yang gak suka singkong? Kayaknya dari anak kecil sampai kakek nenek juga suka dah ya. Soalnya ketela pohon ini teh bahan makanan yang bisa dibikin 1001 macam olahan. Dari yang simpel sampai yang ribet, dari yang jadul sampai yang kekinian. Bisa dibilang makanan berbahan singkong teh nggak lekang oleh waktu. Di kampung emak aja masih banyak yang nanam singkong. Kalau ini teh singkong dari kebun sendiri ya. Kecil amat ini singkongnya pemirsa. Nggak apa-apa lah. Ini juga bisa dimasak kok. Ukuran umbi singkong teh bervariasi. Biasanya sih diameternya 2 sampai 5 cm. Sementara panjangnya 20 sampai 30 cm. Tapi ada juga singkong raksasa yang beratnya sampai puluhan kilogram dan panjangnya hingga bermeter-meter. Meni besar pisan dah ya. Mau masaknya juga emak takut ini mah. Emak masak singkong yang baru emak cabut dari kebun aja ya. Emak mau bikin perkedel. Perkedel kentang mah biasa. Kalau perkedel singkong, Sadayana udah pernah bikin belum? Oh iya, ada yang ketinggalan satu lagi. Kita akan mengambil telurnya dulu. Ini belum ada telurnya. Ayo ikuti saya. Singkong dari kebun sendiri, telur juga dari kandang sendiri atuh. Emak ambil hiji ayam, punten. Sebelum masak-masak, emak siapin dulu bahan-bahannya ya. Ada bawang merah, bawang putih, dan garam. Semua bahan ditumbuk sampai halus. Setelah itu, lanjut tumbuk singkong yang udah emak rebus tadi. Kita tumbuk satu persatu ya pemirsa. Kita mulai tumbuk sampai halus. Ya, setelah singkongnya halus seperti ini, kita campurkan bumbu yang tadi kita tumbuk. Lalu kita masukkan penyedap rasa. Lalu pedas bubuknya sedikit, lalu mecin juga sedikit. Biar ada hejo-hejo nak, emak tambahin irisan daun bawang nih. Terakhir jangan lupa masukkan telur ayamnya Sadayana. Kentang dan singkong kan sama-sama mengandung karbohidrat, jadi singkong ini bisa banget diolah jadi perkedel. Satu persatu. Kalau sudah menguning, kita akan membaliknya. Ya, kita tarik satu persatu pemirsa. Kalau udah berubah warna kayak gini bisa langsung diangkat. Ya, perkedel singkongnya sudah jadi. Kalian bisa mencobanya di rumah. Perkedel singkong ala Maena udah jadi nih Sadayana. Jaminan anti ribet dan bikin enak pastinya. Ayo ngaku pada. Meskipun hari udah siang, udara di daerah Cigedug, Kabupaten Garut ini teh tiis pisan. Beda sekali euy sama di Pangandaran, kampung emak. Orang pesisir main ke dataran tinggi, ya begini jadinya kedinginan, euy. Kalau nggak salah, emak sekarang ada di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Sadayana, hari ini emak mau panen wortel. Udah janji sama si ibu. Tapi marah nggak ya? Emak telat nih datangnya. Udah pada panen. Ayo tuh kameramen. Tadi yuk. Emak telat yuk. Emak, hampura emak telat yuk. Wortelnya bagus-bagus Sadayana. Ini dia wortel kesukaan banyak orang. Tanaman sayur yang satu ini mulai bisa dipanen setelah 120 hari dari masa penanaman bibit. Bagian yang bisa dimakan adalah bagian umbi yang berwarna oranye ini.
Kalau daunnya mah bisa buat pakan kambing dan sapi. Tanaman wortel hanya tumbuh maksimal di daerah dataran tinggi, minimal 1000 meter dari permukaan laut. Makanya di kaki Gunung Cikuray ini cocok pisan untuk menanam segala jenis sayuran, termasuk wortel. Ini teh panennya nggak main-main banyaknya. Sekali panen bisa sampai ratusan kilogram. Meniloba pisan euy. Makanya yang kerja untuk panen wortel ini juga banyak, supaya dalam sehari bisa langsung selesai. Setiap wortel yang baru dipanen langsung dimasukkan ke karung dan dibawa ke pasar menggunakan motor gunung. Tah, lihat. Sekali angkut wortel turun dari gunung bisa sampai 300 kg. Ntar emak mau nyobain naik motor gunung sama si Mamang. Mau wortel? Mak, kan enak dimakan mentah, Mak. Iyalah, enak lah. Mau nyoba? Mau lah. Emak, mau nyoba? Duh, tanah bungkul tuh aku mahal ya. Cuci dulu, Mak. Ada airnya? Ayah, Sini tuh, Emak minta. Oke. Sekarang Emak makan ya. Potong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Manis ya teh ya. Enak. Wortel itu banyak manfaatnya, terutama ngenyangin perut. Terus buat kesehatan mata. Dan gitu kameramen. Apalagi kalau di jus, dibuat sop, enak. Abah, amun tos kita dikumahakeun, kana motorkeun tadi kumahakeun. motor. Mau motor? Oh, kata si Abah diangkut ke motor. Ke motor. Dulu. Namanya juga motor gunung, jadi ya pasti kuat atau menahan beban. Ditambah angkut emak, kuat juga dah. Ayo, Mak. Naik, Mak. Naik. Ya, naik. Sampai di atas motor, perasaan emak jadi berubah ngeri-ngeri sedap. Tapi daripada turun jalan kaki berjam-jam, kayaknya mah diberaniin aja lah. Doain emak selamat ya Sadayana. Sadayana. Nih, emak lagi naik motor sama si Emang. Ayo, Mang. Let's go, Mang. Ini tuh jalannya nyut-nyutan. Mudun. Namanya juga di kebunnya, Mang. Di gunungnya, Mang. Pelan-pelan aja, Mang. Sambil lihat-lihat pemandangan, sambil healing-healing panen. Mau nganterin hasil panen, bakul. Alhamdulillah Sadayana, ini teh pengalaman baru buat emak. Naik motor gunung dengan muatan wortel sekitar 300 kilo, asli jantung emak dagding-dugdar. Untungnya si Mamang juga udah lihai, khawatir emak rada berkurang. Alhamdulillah ada beberapa wortel yang dikasih bos buat emak. Lumayan atuh buat emak masak untuk makan siang. Ternyata udah lewat jam makan siang nih ya Sadayana. Emak jadi nggak enak sama si teteh yang udah nyiapin bahan masakan. Teteh. Mak bantuan heula panen wortel. Nuhun sok. Mak nu ngubahnya, mas wortelnya. Hari ini emak bakal masak salah satu resep andalan emak.
Namanya sate lilit wortel. Nih, sambil emak nyuci bersihin wortel, emak jelasin ya bahan dan bumbunya. Bahan utamanya ada kelapa parut, tempe dan bumbu-bumbu yang harus dihaluskan seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, dan daun salam. Siapin juga gula, garam, dan penyedap bubuk ya. Nah, khusus tempenya teh kudu dihalusin juga. Bakalan kita campur sama bumbu dan parutan kelapanya. Nah, si wortel ini akan jadi pengganti tusuk satenya. Sebagian wortel juga kita parut halus untuk dicampurkan ke adonan. Jadi makanan ini teh pertama sehat, kedua warna dan sajiannya juga menarik. Jelas sehat dong, wortel itu kan kaya akan beta karoten dan kandungan macam-macam vitamin. Nah, kalau adonan sudah dicampur rata, si tempe ini akan berfungsi sebagai pengikat adonan biar nempel. Hayu teh lilit yang rapih ya. Sebagian sate lilit wortel sudah siap dibakar nih sadayana. Arang juga sudah siap nih. Langsung dibakar. Jangan lupa sambil dibolak-balik ya. Setelah dibakar selama 20 menitan, akhirnya sate lilit wortel buatan emak jadi juga. Ayo teh, langsung makan aja ya. Udah lapar pisan. Asli ini mah kurang nasi doang ya teh. Asli gurih pisan lilitan satenya. Ditambah si wortel yang manis-manis empuk, jadi tambah raos rasanya. Sok sadayana yang ngiler sama masakan emak, langsung aja cari wortel ke pasar ya. Emak mau ngabisin sate lilit wortelnya heula. Selamat makan ya. Sadayana, kalau disuruh milih ayam kampung atau ayam negeri, Sadayana milih yang mana? Kata emak mah, kalau dibandingkan dengan ayam negeri, daging ayam kampung jelas lebih gurih dan lezat Sadayana. Karena itulah ayam kampung seringkali jadi bahan masakan emak. Apalagi kalau emak mau masak bumbu rica-rica. Udah pasti paling bener deh dipadukan sama ayam kampung. Ini dia, dagingnya sudah dipotong-potong. Sebelum diolah, emak mau nyiapin bumbunya hulanya. Masukkan garam. Setelah itu ada bawang merah, ada kemiri, ada bawang putih, ada jahe, ada pala, dan yang terakhir ketumbar ya pemirsa. Semua bumbu ditumbuk sampai benar-benar halus Sadayana. Setelah bumbunya halus seperti ini, kita masukkan cabai rawitnya ya. Untuk jumlah cabainya sesuai selera aja ya Sadayana. Kalau emak sih wajib banyak cabainya biar pedas. Lanjut, kalau semua bumbu sudah halus, emak siapin minyak panas untuk menumis bumbunya. Tumis bumbu sampai tercium harum ya Sadayana. Kita masukkan kunyit bubuk. Setelah bumbunya harum seperti ini, kita masukkan salam, serai, lada ya. Baru deh masukin ayam kampung yang tadi sudah emak potong-potong. Supaya makin sedap, emak tambahin sedikit lada bubuk dan penyedap rasa. Aduk sampai ayam dan bumbunya tercampur rata ya. Itu kita masukkan airnya. Untuk airnya secukupnya saja ya. Saya menggunakan setengah liter air pemirsa. Oh iya, hampir lupa. Emak juga tambahin gula merah dan kecap manis Sadayana. Biar ada rasa manis-manisnya gitu, kayak yang masak. Diamkan sampai airnya surut atau meresap ke daging ayamnya ya. Selain soal rasa, emak pilih ayam kampung karena banyak sekali manfaatnya. Protein yang terkandung di dalamnya jelas lebih tinggi dibanding ayam negeri. Nah, buat penderita anemia, ayam kampung jadi pilihan tepat, karena kandungan zat besinya sangat tinggi. Sepertinya ini sudah matang, airnya sudah kering. Kita matikan saja kompornya.